Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kita ketemu lagi teman-teman di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi nih dengan teman-teman bagaimana caranya kita membuat jalur ya, atau kita mengaktifkan extra fan otomatis untuk mobil Eropa. Nah untuk Peugeot 505 GR. Nah untuk mobil Peugeot ini ya teman-teman, sering sekali kendalanya itu mesin panas ya, bahkan bisa cenderung bisa overheat ya. Itu sebabnya mobil ini sudah dilengkapi dengan otomatis fan. Jadi apabila temperaturnya mulai naik ya, apalagi pas macet gitu ya, maka extra fan ini akan sangat membantu dinginkan suhu mesin. Nah itu yang mau saya bahas kali ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang barangkali pengen tahu gimana jalur kabelnya, jadi saya akan membuat skemanya di sini. Teman-teman disimak aja video ini ya, jangan di skip, jangan dicepetin. Nah mudah-mudahan bisa sedikit tambah pengetahuan baru untuk teman-teman, atau kita bisa lebih memahami ya. Jadi kita pelajari dulu sistem cara kerjanya, kemudian kita akan menyambung jalur-jalur kelistrikannya. Jadi misalnya teman-teman sudah nggak ada lagi kabel orinya ya, jadi kita bisa membuat sendiri ya teman-teman. Nah jadi pastikan teman-teman untuk tetap mengikuti video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dan bisa langsung praktek. Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, di subscribe ya kawan-kawan, supaya teman-teman bisa membantu juga ya untuk kemajuan perkembangan channel saya ini. Dan minta tolong juga kalau ada iklan yang pendek ditonton aja teman-teman ya, jangan di skip, jangan dicepetin. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita memulainya. Nah teman-teman coba perhatikan di sini ya, ini kan saya sudah membuat gambar atau skemanya ya. Nah jadi ini aki yang kita pakai aki standar aja ya, aki 12 volt. Kemudian di sini ada sikring atau fuse 30 ampere. Kemudian ada relay. Relay ini kaki 4 kaki ya. Kalau seumpamanya ada yang 5 kaki, sama aja teman-teman, yang tengah-tengah itu 87 juga. Jadi sama ini sama, nggak ada beda ya. Kemudian di sini ada kunci kontak. Ini kunci kontak teman-teman. Saya kasih nama dulu ya, lupa tadi kasih nama ini. Kunci kontak. Oke. Nah, kemudian ini radiator. Ini yang biru ini radiator ya, teman-teman. Kemudian yang tengah ini adalah kipas extra fan-nya. Nah, biasanya extra fan ini tuh dipasang di depan radiator ya. Karena kalau Peugeot itu kan memakai kipas sudah ada ya, bawaan dari pabrik, jadi sudah ditaruhnya di dalam, di bagian dalam radiator maksudnya. Jadi ketika mesin dihidupkan, kipas dengan sendirinya langsung ikut berputar. Nah sedangkan kipas extra fan ini akan dipasang terpisah ya teman-teman. Motor fan ini dipasang biasanya di depannya radiator. Nah kalau kita menyambung langsung fan ini bisa juga, hanya saja risikonya akinya tekor, kemudian kipas ini bisa cepat rusak. Nah itu sebabnya kita harus gunakan switch
atau ada switch yang harus mengkonekkan ini ya. Jadi suhu tertentu, suhu panas ya berlebihan, ketika switch itu membaca suhu panas, maka otomatis kipas ini akan menyala dengan sendirinya. Nah, ketika kipas ini menyala dengan sendirinya, otomatis suhu mesin akan berkurang ya. Jadi yang tadinya panas berlebihan, dia akan berkurang. Jadi switch ini akan putus dan setelah itu kipas akan istirahat sejenak. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang saya akan membuat jalurnya dulu ya. Kalau kehilangan jalur teman-teman aslinya ya, jalur kabel udah nggak ada, nah ikutin aja ini caranya, pasti sama dan pasti teman-teman bisa bikin. Kabel lama pasti juga udah getas itu ya, terlebih pisut-pisut lama ya, tahun 83, 85, 86 ya. Biasanya kabelnya udah getas, jadi kita bikin jalur baru aja. Jalur lama nggak usah kita pakai. Oke, jadi sekarang saya akan bikin akan langsung saya sambung ya kabel orinya. Nah ini ya saya jadikan ground ya. Biru ini, kotak ini saya jadikan ground atau kontak massa body. Berarti aki negatif kita hubungkan ke sini. Anggaplah ini kabel ya. Nah, kabel sudah kita jepit ke body, sudah dapat arus ground. Nah, kemudian aki plus ini ya, aki positif. Ini dia masuk langsung ke kunci kontak tanpa melalui sikring. Jadi saya sambung ini ya. Oke, masuklah ke kunci kontak. Nah, berarti kunci kontak sudah ada setrum langsung. Kemudian kalau kunci kontaknya kita memposisikan di ACC ya, atau kita putar sekali, maka di sini akan keluar kabel output. Biasanya ini namanya ACC. Bisa untuk pemasangan tip dan lain-lain ya. Nah kemudian kita putar lagi, setelah ACC keluar lagi, ini sudah on engine ya, atau biasa disebut di sini ada kodenya ya, IG. Nah yang terakhir ini nggak kita pakai ya teman-teman ya, karena ini untuk dinamo starter. Jadi saya saya silang ya. Nah kita pakai yang di sini nih teman-teman. Nah saat kunci kontak diposisikan pada kunci kontak on, berarti panel sudah menyala ya. Maka kabel ini akan mengalir ke 86 relay. Ini jalurnya teman-teman ya. Ya ke sini masuk ke angka 86. Ya. Nah, yang 30 ini yang dari relay masuk ke sikring. Kemudian dari sini langsung masuk aki. Sebagai pengaman ya teman-teman ya, kalau terjadi sesuatu maka sikring ini akan putus. Oke, lanjut kita akan menghubungkan ya 87 ini output ya bro. Nah jadi 87 ini output, ini keluar. Maka tadi dari awal saya bilang kalau di sini ada angka 87, maaf di sini kalau ada 5 kaki itu sama, di sini juga namanya 87. Kan relay suka ada yang 5 kaki ya. Nah yang tengah ini dengan ini sama, jadi sama-sama output. Jadi kalau teman-teman punya di rumah relay kaki 5 nggak masalah, pakai aja. Mau pakai ini boleh, ini boleh. Nah ini output ya Pak Bro, ini output. Ini maksudnya keluar, ini masuklah dia ke extra fan, motor extra fan. Nah motor extra fan ini kan keluar kabel 2. Nah saya buat terpisah aja ya. Jadi ini masuk ke positif. Jadi kipasnya itu harus mendorong ke dalam ya teman-teman ya. Jadi jangan terbalik masangnya, harus mendorong ke arah mesin, bukan malah berlawanan ke depan ya. Jadi arah kipas itu harus ke dalam. Jadi kalau kabel 2 itu bolak-balik aja, itu nggak akan masalah. Kalau salah penempatan kabel maka daun kipas ini akan mendorong ke depan. Nah kita balik lagi kabelnya sampai kita bisa menemukan di mana positifnya.
arahnya benar sudah ke dalam. Nah, dari relay 87 ini masuklah ke situ. Ketika kabel dari sini sudah kita dapat ya, 2 kabel ya. Nah, satu lagi tinggal kita hubungkan ke ground. Anggap 2 ya, dari sini keluar 2 ya. Ini 1 berarti sudah ke sini. Nah, satu lagi yang ground kan. Nah, yang ground itu langsung kita hubungkan ke massa body. Sama aja ke sini ya. Ini sama, ini udah jadi ground kan. Nah, sama-sama ini ya, ini udah ground. Ini ground tadi ya. Nah, setelah itu yang 85 ini, nah ini akan kita manfaatkan nih Pak Bro. Jadi penempatan switchnya itu kalau Pisut 505 ya, itu dipasang switch extra fan otomatis itu adanya di radiator. Jadi teman-teman lihat kalau dari depan mobil itu di bagian bawah ya, sebelah kiri dari depan mobil tuh ada switch di bawah ditempel di radiator. Karena Pisut itu radiatornya kuningan ya, jadi dia ditempel di situ nih switchnya ini nih, di sini saya bikin nih. Jadi dia ditempel di radiator di bawah ya, bukan di atas. Nah, switch ini kan keluarnya 2 kabel. Ya. Nah, jadi yang satu ini kita masukkan atau kita hubungkan ke ground. Ya, sama ini sama ini sama. Nah, yang ini satunya lagi kita hubungkan ke 85. Nah, saya sambung gini ya teman-teman ya. Maaf nih agak kurang bagus gambarnya, tapi udah paham ya teman-teman. Nanti bisa menggambar lagi di rumah supaya nggak keliru, karena saya agak kurang pas ini memposisikan. Jadi gini ya, masuklah dia ke sini. Iya. Nah, jadi saya jelaskan di sini dulu ya. Jadi switch ini tugasnya sebagai saklar ya, saklar. Sama kayak kalau kita di rumah, kita nyetekin saklar di rumah itu ya. Kita cetekin saklar di rumah. Biasanya ketika kita on saklar, lampu kan akan menyala. Kalau kita off saklar, lampu akan mati. Nah, ini sama, hanya berbeda cara kerjanya saja. Kalau switch ini menunggu suhu mesin panas. Kalau misalnya radiatornya sudah panas, dia di bagian air yang bawah ini, maka dia akan terhubung switch ini. Maka kabel 2 ini akan terhubung ya. Yang tadinya terpisah, maka akan terhubung kabel 2 ini teman-teman. Nah, tinggal kita terserah nih. Di sini kita mau pakai plus boleh, mau pakai min juga boleh. Kalau misalnya yang saya bikin ini kan kita menggunakan min ya. Artinya gini. Jadi kabel yang tadinya satu terhubung di ground ya, yang sudah standby di switch ini, dia menunggu ya. Pada saat switch ini sudah dalam kondisi connect ya, sudah baca suhu airnya itu sudah panas, kan ini terkoneksi dong. Jadi ini ke sini klek. Nah, ini nyambung, maka sebelah sini akan masuk ke relay 85. Nah, berarti 85 ini sudah dapat ground tapi lewat switch. Setelah itu 86 ini dapat dari kunci kontak. 30 ini listrik langsung. Maka saat ini terhubung, cetek. Nah, otomatis nih si extra fan akan menyala. Relay ini akan connect, kemudian 87 akan output. Maka extra fan ini akan menyala dengan secara otomatis, diatur oleh switch yang ada dipasang di radiator, switch sensor panas ya. Nah, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman ingin masang sendiri di rumah, silakan aja. Kalau mobil Pisut itu biasa kendalanya panas mesinnya ya, suhu mesinnya panas, maka kita harus memakai extra fan. Jadi kalau seumpamanya mau pakai relay, beli relaynya yang bagus ya. Yang bagus tuh biasanya mereknya Bosch atau Denso atau Hella, itu ada yang bagus relaynya, jadi bisa tahan panas. Nah, posisi relay juga ini tidak boleh kena air langsung ya, jadi harus diamankan, dibikin serapi mungkin ya teman-teman. Kemudian fuse juga pakai fuse yang bagus ya, jangan fuse yang abal-abal supaya bisa tahan panas. Kenapa? Karena ini setrum langsung. Nah, terus gunakan kabel yang bagus teman-teman, jangan pakai kabel yang kecil ya, karena semua ini kabel memiliki tegangan, jadi kita harus
cocokkan ya, memposisikan kabel supaya dia betul-betul pas yang kita gunakan. Gitu teman-teman. Extra fan ini kalau mau dipasang harus dekat dengan radiator ya teman-teman ya. Artinya mesti menempel. Yang penting daun kipasnya ini jangan sampai menyerempet kisi-kisi radiator ya. Kalau nanti dia menempel kena kisi-kisi radiator itu bisa berabe teman-teman. Terus dikasih penutup sampingnya supaya anginnya fokus. Kalau teman-teman pengen balik di sini menggunakan jalur pakai plus juga bisa. Ya, pakai plus itu tinggal kita robah di 86 ini. Jadi 86 ke sini, satu lagi ke sini ke kunci kontak. Jadi kunci kontak on ini 886. Yang 85 tinggal kita hubungkan ke ground. Tapi saya lebih sarankan begini ya teman-teman ya. Kenapa? Supaya si fuse ini nggak panas, sama relay juga nggak panas. Nah, ini yang sudah saya praktekkan dan berhasil. Oke teman-teman, mungkin begitu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat